Shalom, shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah kira-kira 3-4 bulan, ya mulai dari Maret sampai akhir Juni kemarin, kita baru bisa tatap muka untuk beribadah. Ya, ini semua karena kita diharapkan oleh negara kita supaya tidak terkena akan virus corona. Sebab virus corona ini tidak kelihatan dan itu sangat membahayakan untuk kesehatan kita. Maka kita perlu sekali mendukung negara bangsa kita, mendoakan supaya dalam mengatasi ini semua bisa segera terselesaikan. Maka itu di tempat ini bukan saja tiap pagi 4:30 ada doa pagi mendoakan negara, jam 8 sampai jam 10 pagi kita berdoa. Itu sekarang mulai hari Selasa sampai Jumat. Kalau sebelum itu kita mulai dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan segera menolong negara dan bangsa kita. Ya, puji Tuhan. Dan kalau sore hari ini kita sudah minggu pertama itu karena kita belum bisa mengumumkan, jadi belum bisa terbuka seperti ini. Tapi sekarang sudah 2 minggu ini. Tapi tetap diharapkan Bapak, Ibu, Saudara memenuhi protokol kesehatan di dalam ibadah. Seperti yang sudah tersurat di Warta Jemaat di sini. Ya, hanya saya tambahkan sedikit bahwa yang terakhir itu dikatakan anak-anak, lansia yang rentan tertular penyakit serta memiliki sakit bawaan, ibadah di rumah saja secara streaming. Ya, memang anak-anak ada ibadah sendiri. Sampai sekarang masih streaming, tapi yang lansia ini maksudnya ya lansia yang punya sakit bawaan, misalnya stroke, misalnya tekanan darah tinggi, nah itu jangan. Sebab apa? Sebab itu rentan sekali ketularan. Ya mungkin ada penyakit paru-paru dan lain-lain. Ya ini bukan apa itu untuk supaya Bapak Ibu tergendala dalam ibadah, enggak, tapi ini untuk menjaga supaya Bapak Ibu Saudara sekalian sehat. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya membaca Alkitab pun Tuhan itu juga ingin supaya kita sehat. Maka Tuhan kalau pergi kemana-mana di dalam 4 Injil ini menolong orang-orang sakit supaya sehat. Nah, Tuhan juga ingin Bapak Ibu Saudara dan saya sehat atau sakit? Sehat. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita nurut firman Tuhan, percaya firman Tuhan, tapi juga kita akan menuruti protokoler yang di kesehatan yang diadakan oleh pemerintah. Ya, sebab pemerintah itu mengasihi rakyatnya. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini saya tetap akan menyampaikan firman Tuhan yang temanya itu tahun yang lalu Emmanuel, dan Tuhan berkata jangan takut. Dan kemudian tahun ini Ebenezer, yaitu dikatakan sampai sekarang ini. Dan kalau Bapak Ibu besok akan berkata ya sampai sekarang, besok tetap sampai sekarang apa? Tuhan mau menolong kita. Jadi Tuhan itu menyertai kita bukan cuma untuk menyertai mendampingi kita, enggak. Tapi Tuhan itu dengan tangannya yang penuh dengan kasih, tangannya yang penuh kuasa itu siap sedia selalu untuk menolong kepada kita. Sebab manusia kita ini banyak mengalami masalah di dalam hidup ini. Nah, kita menyadari tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mampu. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita mampu, kita cakap.
Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tentunya mengalami apa saja, jangan takut. Ingat, Emmanuel, Tuhan menyertai kita. Ya, bahkan bukan saja menyertai di samping kanan kiri atas, enggak, tapi di dalam hidup kita. Tapi juga Tuhan itu siap menolong, bukan cuma berfirman, tetapi tangan Tuhan siap menolong kepada kita. Nah, oleh karena itu di sore hari ini mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang ada kaitannya ini. Untuk apa kok Tuhan itu selalu mau mendampingi kita? Tuhan mengapa mau menolong kepada kita? Apa maksudnya? Apakah hanya sekedar supaya kita tertolong sudah rampung? Enggak. Mari kita membaca dulu firman Tuhan di kitab Injil Markus. Injil Markus, ya, kitab Injil Markus pasal yang keempat. Ya, kitab Injil Markus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-35 ya sampai ayat yang ke-41. Ya, saya bacakan firman Tuhan ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Tuhan Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Tuhan Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, kalau perahu penuh dengan air ini risiko akan tenggelam. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun, yaitu Tuhan Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, Tuhan bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Tuhan ada di situ ya, siap menolong. Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia Bapak Ibu Saudara dan saya yang mendengarkan akan firman Tuhan, tapi juga mempercayai dan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu ada dua hal yang penting, yaitu yang pertama itu Tuhan memerintah, tetapi juga Tuhan itu berjanji. Maka Alkitab itu dibagi dua menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi Allah berjanji memerintah kepada manusia, tetapi Allah juga memberi perjanjian kepada manusia. Misalnya, pada waktu Tuhan itu setelah membuat manusia dan ditaruh di Taman Eden, di taman yang indah sekali, taman yang semua perkara boleh dikatakan buah-buahan semua ada. Tuhan berkata, "Ini loh taman, kamu tempati, lalu rawatlah, peliharalah." Ya, supaya taman itu kalau dirawat makin hari makin baik. Nah, kemudian setelah itu Tuhan berkata, "Nah, ada pohon yang ada di tengah taman ini yang namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu jangan sekali-kali buahnya kamu makan. Semua buah di taman ini boleh kamu makan, tapi buah itu jangan. Kenapa? Kalau kamu makan buah itu kamu akan mati."
Nah ini perintah. Tapi di belakangnya ada janji, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Tapi kalau kamu tidak makan buah ini, kamu akan hidup kekal. Tidak akan mati. Tapi kita melihat manusia diperintah untuk tidak makan, dia makan, akhirnya mati. Sampai sekarang manusia semua bisa mati. Karena apa? Karena awal dari Adam Hawa tidak menurut perintah Tuhan. Ya. Sehingga kita ini boleh dikatakan mewarisi dosa keturunan dari Adam. Sehingga semua bisa manusia mati. Tapi karena Allah itu begitu mengasihi manusia, Allah tidak membiarkan manusia mati. Lalu Allah ini pun boleh dikatakan bagaimana supaya manusia hidup. Allah karena begitu kasihnya kepada manusia, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi manusia. Untuk apa? Diutus untuk berkorban. Di mana? Di kayu salib. Lalu dikatakan, barang siapa yang percaya ini perintah. Lalu dikatakan, ia akan selamat. Tidak binasa. Itu janjinya Tuhan. Percaya, tidak binasa. Nah jadi itu hampir di seluruh Alkitab terjadi seperti itu. Nah ini di dalam bacaan yang kita baca tadi, kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Ya, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Itu baik. Itu harus kita teruskan. Kita harus percaya bukan sewaktu-waktu, tapi percaya baik di siang malam, terus percaya kepada Tuhan. Semua kitab kita percayai bahwa firman Tuhan itu benar. Maka di dalam bahasa San dikatakan firman Tuhan itu aletheia, itu benar. Benarnya itu benar mutlak, bukan benar relatif. Kalau manusia itu kebenarannya relatif, tapi artinya bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau firman Tuhan itu adalah aletheia, kebenarannya mutlak. Tidak mungkin firman Tuhan itu salah. Kalau firman Tuhan itu salah, berarti Tuhannya juga bisa salah. Tuhan tidak mungkin bisa salah. Firman-Nya juga tidak mungkin salah. Ya, tidak mungkin salah. Nah, oleh karena itu, kalau kita mendengar firman Tuhan, ya, dan firman Tuhan itu pasti akan terjadi kalau kita percaya. Maka kita kalau mendengar firman Tuhan itu adalah lebih baik atau sangat baik dan harus percaya seluruhnya. Jangan dipenggal-penggal. Ya, yang ini saya percayai, yang ini tidak, yang ini saya percayai. Oh jangan. Tapi kita harus mempercayai sepenuhnya. Kenapa? Karena Tuhan berkata di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 11. Ya coba kita baca kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Saya bacakan firman Tuhan ini, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil, melaksanakan dan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi apa saja yang difirmankan Tuhan itu pasti jadi. Waktu Tuhan membuat alam semesta di langit, bumi dan seisinya, itu hanya dengan firman. Begitu Tuhan berfirman jadi semua. Tidak ada satupun yang tidak jadi. Tapi kalau manusia berfirman tentu ada yang gagal. Tapi kalau Tuhan yang berfirman tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan itu pasti jadi. Ya pasti jadi. Dan kemudian kalau kita membaca juga di dalam kitab Rom juga dikatakan
bahwa apa yang telah difirmankan Tuhan itu Tuhan yang akan mengerjakan dengan sempurna dan segera. Tuhan itu akan melakukan, Tuhan itu bukan cuma berfirman, tapi melakukan apa yang difirmankan, dan apa yang difirmankan Tuhan itu pasti jadi. Karena tangan Tuhan yang melaksanakan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bekerja mungkin bisa gagal. Betul ya? Kita bekerja bisa gagal, tapi Tuhan kalau bekerja bisa gagal. Kalau Tuhan bisa gagal itu bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak mungkin gagal. Firman apa yang Tuhan kerjakan pasti terjadi. Maka itu apa yang Tuhan kehendaki kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita juga membaca di dalam kitab Ulangan pasal 28. Kitab Ulangan pasal 28. Ayatnya yang pertama. Bagaimana kita kalau mendengarkan firman Tuhan? Ulangan 28 ayat pertama dikatakan, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu firman Tuhan, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Katakan kalau mendengar firman Tuhan itu mendengar dengan baik-baik. Artinya mendengar dengan temenanan, sungguh-sungguh, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu kalau kita mendengar firman Tuhan. Kita mendengar orang berbicara saja kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, apalagi Tuhan. Wah, itu kita harus sangat menghargai. Kita orang tua kita menasehati kita dengarkan sungguh-sungguh. Bahkan ada anak-anak itu yang memperhatikan apa yang dipesankan orang tua itu sampai orang tua sudah meninggal. Wah, itu memang bagus sekali. Apalagi orang tua tidak mungkin berpesan atau mengajari yang tidak baik, itu tidak mungkin. Apalagi Tuhan. Maka itu Tuhan mengatakan kalau mendengar firman Tuhan, dengar dengan sungguh-sungguh. Kita baca 1-2 ayat lagi di dalam kitab Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu itu buku terakhir ya. Pasal yang kedua. Ayat yang ke-7. Dikatakan firman Tuhan begini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini ayat 7. Kemudian kita baca bawahnya ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu masih banyak ayat-ayat seperti ini. Barang siapa mendengar apa yang dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Dan kita semua adalah bertelinga. Kita bertelinga baik telinga jasmani maupun telinga rohani. Tuhan bisa berbicara langsung lewat telinga jasmani kita, audible, tapi juga Tuhan bisa berbicara lewat telinga rohani kita. Ya, berbisik di dalam, kalau orang Jawa orang Indonesia kata hati nurani kita. Itu Tuhan bisa berbicara. Ya, nah maka itu kita harus mendengar. Mendengarnya dengan bagaimana? Dengan baik-baik. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya hidup kita kalau mendengarkan dan kemudian dengan sungguh-sungguh melakukan, kita akan beruntung, berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ini maka firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam kitab Markus pasal 4.
Tuhan setelah melayani, murid-muridnya ada di situ semua. Tuhan melayani orang sakit, melayani macam-macam. Orang yang kekurangan, orang yang susah dihibur, semua dilayani dengan sangat baik. Karena Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Nah, kemudian setelah selesai, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya. Apa yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya? Marilah kita menyeberang ke seberang. Jadi Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya menyeberang. Dan murid-muridnya tentu mendengar. Ya. Lalu kemudian apa yang dituliskan di Injil Markus pasal 4 itu, setelah itu maka murid-muridnya menyediakan perahu. Memang perahu itu di tepi pantai. Lalu mereka menyeberang. Ya. Nah, kemudian katakan Tuhan Yesus duduk. Setelah itu Tuhan Yesus berada di buritan. Ya, karena mungkin capek. Tuhan Yesus waktu itu kan masih jadi manusia. Capek lalu tertidur di sebuah tilam dikatakan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus tidur, apa yang terjadi? Maka dikatakan ada ombak yang sangat besar. Boleh dikatakan yang mengakibatkan perahu itu boleh dikatakan dipenuhi dengan air. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi dengan perahu dipenuhi dengan air, resikonya apa? Tenggelam. Nah, pada waktu mereka itu melihat, pasti mereka sebelum air masuk banyak ke perahu, mereka berusaha untuk terus mendayung, sebab waktu itu masih perahunya perahu dayung. Mereka berusaha untuk nyebrang terus, jalan terus, tapi ternyata nggak bisa. Karena apa? Taufan yang mengamuk itu sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkannya. Mengapa? Murid-muridnya membangunkannya dan bahkan berkata, Tuhan atau Guru, Engkau tidak peduli kita binasa. Nah, ini kenapa murid-muridnya takut? Padahal Tuhan sudah berkata banyak di perjanjian lama maupun perjanjian baru sebelumnya, jangan takut, Tuhan menyertai. Jangan takut. Di perjanjian lama Samuel katakan supaya kita duhkan saja, jangan takut, karena sampai sekarang Tuhan siap menolong. Tuhan siap menolong, tapi mengapa mereka takut? Sudah diberita jangan takut, jangan takut, tapi mereka tetap takut. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara diberitahu jangan takut, aku menyertai kamu, aku menolong kamu. Ya, kita tentu tidak perlu takut. Sama seperti misalnya anak. Kalau kita ajak anak itu nyabrang jalan, kita gandeng, kita berkata, walaupun di jalan itu banyak kendaraan, kita akan berkata kepada anak kita, nak, tidak usah takut, kamu sama bapak atau sama ibu, tak gandeng. Ya tentu anak itu tidak usah jerit-jerit, takut, tidak, digandeng sama bapak ibunya. Ya, tidak perlu takut, ada sing jamin. Siapa bapak ibunya? Ya, lah ini Tuhan yang menjamin. Tapi mengapa mereka takut? Nah, inilah mengapa mereka takut, karena mereka itu tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka? Tuhan tidak berkata mari kita menyeberang, titik, tidak. Tapi kalau kita membaca tadi ayat 35, dikatakan firman Tuhan itu, marilah kita bertolak atau menyeberang ke seberang. Ya. Tuhan itu mengajak mereka bukan cuma nyebrang tapi tenggelam di tengah perjalanan.
tidak. Tapi nyebrang sampai sana. Tuhan itu kalau mengajak melakukan sesuatu itu bukan setengah jalan, tapi pasti sampai selesai. Tuhan kalau menolong Bapak Ibu Saudara dan saya bukan setengah jalan, tapi pasti sampai selesai. Kalau manusia menolong bisa setengah jalan, bahkan baru awal saja mungkin sudah berhenti. Tapi kalau Tuhan itu menolong kepada kita, Tuhan itu tidak akan menolong cuma setengah jalan, tapi Tuhan itu ingin menolong kepada kita sampai selesai. Sampai selesai. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Tuhan menegur mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Aku ada di sini." Ya, Tuhan mengatakan, "Mengapa kamu takut?" Kalau Tuhan ada di sini, ada bersama dengan kita. Walaupun ada badai yang besar, mengamuk hebat, taufan yang ombak yang besar, bahkan dikatakan hampir sudah tenggelam. Tapi ada Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu berteriak-teriak, tidak perlu. Kenapa? Tuhan yang jamin. Tidak usah takut. Kalau mereka itu ingat bahwa Tuhan berkata, "Mari menyeberang ke seberang," sampai ke seberang. Mereka akan berkata, "Loh, Tuhan ngejak saya ke seberang kok, bukan cuma sampai di tengah." Mereka bisa duduk aja di sebelahnya Tuhan. Ini ada Tuhan, tidak mungkin perahunya tenggelam. Ini ada Tuhan, pasti Tuhan tidak akan membiarkan dirinya mati tenggelam atau kita mati tenggelam. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan itu katakan tadi di dalam kitab Nabi Yesaya, firman-Nya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Nya itu pasti akan selesai. Sampai selesai. Waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus tidak berhenti dengan ucapan pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6, tapi ke-7. Katakan sudah selesai. Sudah genap, sudah selesai. Jadi Tuhan itu kalau melakukan segala sesuatu pasti sampai purna. Selesai dan selalu dengan sangat baik. Nah, cuma kadang-kadang kita yang mendengarkan itu tidak mendengarkan dengan baik-baik. Kita tidak mendengarkan dengan baik-baik. Mungkin kita cuma mendengarkan janjinya Tuhan toh, perintahnya Tuhan tidak. Nah, jangan, itu kan cuma separuh-separuh. Kita harus percaya firman Tuhan, pegang janji Tuhan itu semua. Dari perintahnya ya kita lakukan, janji Tuhan pasti digenapi. Seringkali orang cuma mau janjinya Tuhan tapi perintahnya enggak. Ya enggak mungkin. Tuhan mau menggenapi, kamu enggak nurut kok. Kamu enggak dengar benar-benar, kamu tidak mempercayai. Enggak nurut itu sama dengan enggak mempercayai akan firman Tuhan. Ya, berarti tidak melakukan, itu berarti mereka tidak percaya. Atau boleh dikatakan imannya gugur. Pada waktu Tuhan Yesus sebelum mati disalib, Tuhan Yesus sudah berkata berulang-ulang kepada murid-muridnya, nanti anak manusia atau Tuhan Yesus itu akan ditangkap, dianiaya, kemudian disalibkan, mati sampai mati. Tapi Tuhan Yesus tidak titik sampai di situ. Tuhan Yesus selalu berkata, hari yang ketiga aku akan bangkit. Ya, aku akan bangkit hari ketiga.
Itu disampaikan bukan sekali, di 4 Injil itu ada semua, berarti 4 kali. Di Injil Yohanes bahkan Tuhan Yesus berkata, aku inilah kebangkitan dan hidup. Siapa yang mengikut aku walaupun dia sudah mati, dia akan hidup. Itu begitu ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Tapi begitu Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya ketakutan enggak? Ya kan? Murid-muridnya ketakutan. Wah, Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, nanti dibunuh, aku juga dibunuh. Wah, kalau gitu meninggalkan saja. Bahkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Murid-muridnya meninggalkan semua. Sebetulnya mereka tidak perlu takut. Mereka boleh semingkir, enggak apa-apa. Tapi enggak perlu takut. Kenapa? Karena mereka kalau ingat bahwa Tuhan Yesus akan bangkit, berarti Tuhan Yesus itu mati cuma 3 hari demi menebus dosa manusia. Karena dia Tuhan, dia berkuasa untuk bangkit. Maka sebelum itu pun Tuhan Yesus sudah berulang-ulang membangkitkan orang mati. Anak Yairus, pemuda Nain, terus Lazarus dibangkitkan. Itu boleh dikatakan, tapi yang dibangkitkan itu nanti mati lagi. Tapi Tuhan Yesus bangkit untuk hidup selama-lamanya. Lah itu untuk menggenapi janjinya. Untuk apa? Menyertai dan menolong. Jadi kenapa murid-muridnya takut? Yaitu lupa firman Tuhan. Nah ini loh. Ini yang perlu kita renungkan. Kita jangan. Orang-orang Farisi, imam-imam yang tidak senang kepada Tuhan Yesus, itu mereka ingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah berkata nanti akan bangkit. Itu dibuktikan orang-orang Farisi, imam-imam ini pergi ke Pilatus. Dia mengatakan, Pontius Pilatus itu yang penyesat, Tuhan Yesus dianggap penyesat. Tuhan Yesus dianggap tukang menyesatkan. Itu dia berkata nanti kalau mati akan bangkit lagi, supaya kuburannya dijaga. Bukan saja dijaga, disegel. Sebab mereka takut kalau cuma dijaga tok, tidak disegel, nanti murid-muridnya malam datang lalu mencuri. Ya tidak mungkin, masa murid-muridnya sama anak perempuan saja takut kok sama tentara atau serdadu waktu itu berani. Oh tidak mungkin. Tapi mereka, karena mereka dengar bahwa Tuhan Yesus berkata akan bangkit, dia justru yang tidak percaya ingat Tuhan Yesus akan bangkit, tapi murid-muridnya justru tidak ingat. Nah ini yang salah. Ini yang salah. Kita harus kalau percaya kepada Tuhan, ya firman-Nya dipercaya sepenuhnya. Maka kenapa saya di tempat ini sebagai hamba Tuhan selalu menasihatkan, ya menghimbau supaya kalau kita membaca firman Tuhan itu mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu dibaca semua. Ya walaupun di kitab-kitab imamat itu banyak cuma imamat, ulangan, bilangan itu silsilah banyak. Kita tidak apa-apa, itu berguna. Ya, sebab firman Tuhan itu satu ayat, satu kata saja bermanfaat. Maka di dalam surat Timotius katakan seluruh firman yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat. Tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Nah, oleh karena itu firman Tuhan supaya dibaca seluruhnya. Lah nanti dengan kita membaca di rumah, kalau di gereja mendengarkan dengan baik-baik, Roh Kudus mengingatkan kita. Saya seringkali mau cari firman Tuhan karena Alkitab itu cukup tebal. Itu seringkali sulit. Saya pakai konkordan, iya. Tapi juga seringkali kalau pas bepergian tidak bawa konkordan, ya. Saya berdoa, Roh Kudus ingatkan saya firman. Roh Kudus mengingatkan.
Oh di sana, di sana. Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu membaca firman Tuhan dengan semuanya. Kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya semua, bukan saja pendeta yang cuma membaca firman Tuhan, enggak, semua jemaat. Sebab firman Tuhan itu berguna bagi kita. Maka Tuhan Yesus berkata firman Tuhan itu bagaikan roti hidup. Saya pengen tanya, Bapak Ibu butuh makanan enggak? Butuh kan? Nah kalau enggak makan, bisa mati. Firman Tuhan itu roti hidup untuk roh jiwa kita. Roh jiwa kita ini juga butuh makanan. Kalau tidak diberi makanan, mati roh kita. Jiwa kita mati. Tuhan Yesus juga berkata firman Tuhan itu air hidup yang mancar, mengalir. Kita semua butuh air untuk kita minum. Kalau kita tidak minum, bisa ada makanan tapi tidak minum. Tidak bisa, kurang. Bisa-bisa tanpa minum mati. Tuhan Yesus adalah air hidup. Firman Tuhan adalah air hidup. Perlu kita minum. Perlu kita minum. Itu firman Tuhan. Sehingga kalau kita baca semuanya, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Jaminan. Jangan seperti murid-murid Tuhan pada waktu mereka mengikuti Tuhan dalam pelayanan. Wah, mereka melihat Tuhan melakukan mujizat ini itu. Enggak apa-apa. Kita melihat mujizat, bahkan mengalami mujizat, wah itu bagus. Ya, pengalaman dengan mengalami mujizat itu baik. Saya berulang-ulang mengalami mujizat Tuhan. Ya. Tetapi kita jangan cuma mengalami mujizat saja. Tapi kita juga harus mengerti firman Tuhan. Walaupun tidak harus semua di kita mengerti. Oh ya, tidak mungkin firman Tuhan segini tebelnya kita mengerti semua. Saya sudah membaca lebih dari 50 kali Alkitab saja masih belum tahu semua. Nanti mulai baca lagi ketemu. Maka ada hamba Tuhan mengatakan firman Tuhan itu bagaikan mutiara, bukan mutiara, permata yang menyinarkan sinarnya dari berbagai-bagai. Maka permata itu mahal sekali. Firman Tuhan itu bagaikan permata yang sangat mahal. Ya, itu sangat mahal. Nah, oleh karena itu firman Tuhan haruslah kita baca secara keseluruhan. Jangan seperti murid-muridnya tadi, waktu mereka mengikuti Tuhan, melihat Tuhan melakukan mujizat-mujizat, wah mereka itu malah bertengkar satu dengan yang lain. So siapa yang paling dekat dengan Tuhan? So siapa pangkatnya? Oh, enggak. Dalam Tuhan itu enggak perlu pangkat-pangkatan. Ya kalau di dunia memang pangkat-pangkatan, tapi di dalam Tuhan tidak. Dan kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukan, jaminan Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Amin, Pak Bu. Nah, kita melihat sekarang, ya, setelah kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik, ya, lalu kita terus berusaha dengan pertolongan Roh Kudus melakukan, ya, orang untuk bisa jadi pandai harus belajar. Harus belajar. Tanpa belajar tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara dan saya yang pernah sekolah tidak mungkin langsung begitu masuk SMA, tidak mungkin. Apalagi sekarang harus mulai dari bahkan playgroup. Ya. TK, SD sampai lah. Itu mesti belajar. Supaya bisa naik kelas, belajar. Kita supaya makin kaya dengan firman Tuhan, kita perlu belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan dengan membaca sendiri dan mendengarkan dengan baik-baik secara sepenuhnya.
Lalu setelah kita percayai, setelah kita baca, kita mempercayainya. Nah, kalau kita mempercayai firman Tuhan bagaimana? Mari kita membaca di dalam surat atau kitab Amsal. Amsal Salomo. Ya. Amsal Salomo pasal yang ketiga. Amsal Salomo pasal yang ketiga. Kalau kita mempercayai firman Tuhan itu bagaimana? Kados pundi, ya? Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau mempercayai Tuhan, firman Tuhan itu segenap hati. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia, akuilah Tuhan dan firman-Nya dalam segala lakumu. Jadi kalau kita sudah percaya, ya kita sudah mendengar, kita mempercayai dengan segenap hati, dan kemudian mengakui dalam segala laku kita itu artinya melakukan. Maka ia akan meluruskan jalan. Jalan hidup kita ini akan diterangi oleh Tuhan. Kalau kita jalan lurus di jalan Tuhan, kita tidak akan kejeblos orang bilang. Tapi hidup kita akan di jalan yang terang itu nyaman. Ya, di tempat ini lampu banyak sehingga kita berada di tempat terang, kita bisa membaca, bisa melihat satu dengan yang lain, bisa memperhatikan. Terang, enak. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin supaya kita ini percaya dengan segenap hati, dan kemudian dengan segenap hati lalu kita ini mengakui Dia dalam segala lakumu. Dalam laku apa saja, dalam hidup sehari-hari di rumah tangga. Kita misalnya aja seorang suami harus mengasihi istrinya, harus setia kepada istrinya, harus tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya. Itu laku kita. Seorang istri harus juga lakunya. Bagaimana dia sebagai seorang istri tunduk pada suaminya, juga mengasihi anak-anaknya, merawat anak-anaknya, tidak mentelantarkan anak-anaknya. Oh, ini anak-anak bagaimana terhadap orang tua? Orang anak karena orang tua bertanggung jawab, anak-anak orang tua karena mengasihi, dia juga harus hormat kepada orang tuanya. Di dalam pekerjaan, seorang pemimpin menjamin anak buahnya dengan memberi gaji tepat waktu, tidak ditunda-tunda, ya diberi gaji. Tapi seorang pegawai harus kerja dengan sebaik-baiknya, ya tidak yang satu gaji baik-baik, sing kerja seenaknya sendiri sehingga merugikan. Enggak. Atau yang sebaliknya, yang kerja baik-baik, yang gaji sering telat, enggak digaji sisan. Wah, saya kalau mendengar TKW Indonesia yang pergi ke Arab itu kasihan. Kenapa? Sering enggak digaji, bahkan seringkali dianiaya, dikerjakan siang malam. Siang suruh kerja di rumah tangga, malam diperkosa oleh tuan-tuannya. Akhirnya pulang ke Indonesia hamil, tidak. Waduh, kasihan sekali. Ya, itu tidak sesuai firman Tuhan. Harus laku kita. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya di gereja kita mendapat pelayanan rohani, ya dengan sebaik-baiknya, ya dilayani firman Tuhan. Kalau sakit dikunjungi, ya kalau ada apa-apa ditolong. Ya kita sebagai anggota jemaat ya bertanggung jawab apa yang dibutuhkan gereja. Saya juga akan ikut membantu. Saya pernah dengar ada seorang pemimpin yang bagus. Dia berkata, saya sebagai warga negara, saya tidak akan menuntut kepada negara saya apa yang negara bisa berikan kepada saya. Tapi saya sebagai warga negara, saya akan berkata, apa yang saya bisa bantu untuk negara saya.
Itu bagus. Tidak cuma nuntut. Oh, negara itu sudah mengatur semua sebaik-baiknya. Coba negara membuat peraturan-peraturan, kan demi kebaikan kita, misalnya di perempatan dikasih lampu merah, kuning, hijau. Untuk keselamatan siapa? Kita. Ya, diberi rambu-rambu. Untuk apa? Supaya kita ngerti jalan. Itu yang buat pemerintah semua. Itu demi untuk kita. Nah, kita ya harus bertanggung jawab kepada negara. Apalagi kepada Tuhan. Ya, apalagi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita laku kita seperti itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi yaitu tangan Tuhan yang berjanji untuk menolong kita. Itu akan terulur. Pasti. Tangan Tuhan pasti akan terulur menolong kepada kita. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu tidak pernah tidak digenapi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Ibrani pasal 11 tentang kesaksian-kesaksian iman. Oh, saudara akan melihat betapa luar biasa waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, dikejar oleh tentara Mesir, padahal di tepi laut kosong. Oh, mereka mau balik, ditangkap tentara Mesir, mau lari kanan kiri padang gurun, ke muka ada laut, mati sudah. Tapi Tuhan ada bersama mereka. Tuhan menolong. Laut kosong cuma didungi tongkat sama Musa, terbelah. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ya, bisa manusia membelah laut? Tidak mungkin. Waktu orang Israel sudah sampai masuk di tanah Kanaan, begitu masuk, ketemu pertama adalah tembok benteng Yeriko. Dan itu benar. Sampai sekarang waktu saya ke Israel, begitu masuk dari Yordania masuk ke Israel, itu setelah melewati sungai Yordan langsung ketemu tembok Yeriko. Kalau sekarang temboknya sudah tidak ada, kota Yeriko. Nah, tembok Yeriko itu tebalnya itu 10 meter kira-kira. Kalau di sini ada keraton itu tebalnya, temboknya cuma 1 meter kira-kira. Itu tembok Yeriko itu 10 meter. Bagaimana mungkin bisa menjebol tembok itu? Tidak mungkin. Tapi karena mereka percaya Tuhan, Tuhan berkata, kelilingono tembok itu. Begitu dikelilingi 6 hari 7 hari, tembok itu bisa hancur. Luar biasa, saudara. Itu di dalam kehidupan iman, kalau kita melakukan, maka di Ibrani 11 itu mujizat. Abraham diceritakan sudah umur 75, diberitahu nanti kamu punya anak-anakmu banyaknya seperti pasir di laut. Umur 75, istrinya 65, mestinya tidak mungkin. Tapi karena itu janji Tuhan, setelah Abraham umur 99 atau 100, Sarah berarti 90 bisa punya anak. Itu yang mustahil, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan untuk menggenapi janjinya itu tidak ada yang mustahil. Dan itu bukan untuk zaman dulu saja, sampai kita sekarang. Maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi kalau kita ini percayakan Tuhan, maka apa yang terjadi? Murid-muridnya sebetulnya tidak perlu takut tadi. Duduk saja tenang di situ. Tapi mereka karena ketakutan membangunkan Tuhan Yesus, berkata, Tuhan, apa Tuhan membiarkan kami binasa? Tuhan bangun dan berkata, diam, tenang. Hanya Tuhan berkata diam, tenang. Maka apa yang terjadi? Danau, ombak, badai, tofan, tenang. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya perahu bisa jalan dan sampai ke seberang. Mereka tidak usah
Tidak usah susah-susah lagi dengan iman, dengan percaya. Kalau mereka tidak usah teriak-teriak, sebetulnya perahunya pasti sampai karena Tuhan ada di situ dan Tuhan itu siap menolong. Ya, Tuhan itu kalau menyertai itu siap menolong sampai pasti, dan tidak mungkin perahu itu ada Tuhan di situ perahu itu menjadi tenggelam. Itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kalau kita ini percaya kepada Tuhan, teruskan iman percaya kita. Kita menghadapi masa di Indonesia, bukan Indonesia, dan seluruh dunia. Masa COVID ini membuat pekerjaan menjadi tidak karuan. Banyak pengusaha-pengusaha yang tutup usahanya, rugi dan lain-lain. Banyak orang sambat. Betul ya? Tapi bagi anak Tuhan sebetulnya tidak perlu. Kata Tuhan, gimana ini saya kok malah gini-gini. Saya dengar kesaksian, ya ini saya kira perlu nanti kapan-kapan disaksikan. Itu loh, saksiannya Ibu Paulus Giri waktu saya mendoakan untuk membangun rumah. Justru masa seperti ini pesanan itu sampai tumpuk-tumpuk sampai tidak bisa melayani ya. Pak Paulus Giri ada ya tadi ya. Betul ya Pak? Loh, gimana? Orang lain sambat. Nggak perlu sambat. Lah ini malah sampai katakan sampai naik kerja sampai lembur karena pesanan nggak bisa mencukupi. Saya waktu dengar itu saya bilang, wah puji Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita percaya, jangan takut. Tangan Tuhan siap menolong kita. Amin Pak Bu. Tangan Tuhan siap menolong kita. Gereja kita selama 3 bulan lebih tidak ada ibadah tatap muka seperti ini. Cuma streaming. Banyak yang hamba Tuhan yang menulis atau yang memberitahu, waduh, persembahan di gereja susut banyak sekali. Ya enggak apa-apa karena enggak ada kebaktian. Tapi saya bersyukur gereja di sini enggak susut. Ya, banyak gereja-gereja hamba-hamba Tuhan berkatnya dikurangi. Di sini tidak ada pengurangan. Betul ya? Di sini hamba Tuhannya berkatnya dikurangi enggak? Ya, siapa hamba Tuhan di sini? Kurangi enggak? Enggak, saya pun juga enggak. Loh, itu Tuhan. Kenapa kita enggak teriak-teriak Tuhan berkata kok kurang? Enggak. Kita cuma doa, sudah doa terima kasih Tuhan puji. Samben hari memuji Tuhan. Tuhan itu bisa, burung gagak aja bisa ngirimi daging sama roti kok, betul? Elia itu burung gagak loh. Burung gagak itu biasanya dulu di Jawa ini kan sering nyolong intip sing di PP di atas itu toh. Lah ini kok malah ngirimi. Nah, itu Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kalau kita sudah sampai di seberang, berarti Tuhan itu betul-betul menolong. Mereka akhirnya terkagum-kagum, loh nih kok siapa itu kok angin, ombak, badai pun bisa nurut. Loh, Tuhan kok diragukan? Itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Dia Tuhan. Tidak perlu diragukan, tidak perlu tanya siapa dia. Dia itu Tuhan yang tidak mungkin tidak menepati janji. Tapi puji Tuhan, ini semua diberikan kepada kita untuk satu pelajaran, supaya kita yang diberi janji oleh Tuhan, tapi juga diberi perintah, kita lakukan perintah Tuhan, tapi janjinya nanti pasti Tuhan genapi. Pasti Tuhan genapi. Dan apa yang
Tuhan ajarkan kepada kita kalau kita sudah mengalami. Mari saya bacakan Injil Markus pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Injil Markus pasal 5 ayat 1 dan 2. Ya. Tadi pasal 4 ayat 35 sampai 41, sekarang pasal 5 bawahnya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Tuhan Yesus turun di perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Nah, ditolong sampai seberang. Ketemu orang kerasukan setan yang biasa di pekuburan. Orang yang dirasuk setan itu kalau sekarang mungkin dikatakan orang gila, orang yang tidak karuan, tidak berpakaian, telanjang, teriak-teriak dan lain-lain sebagainya. Itu perlu ditolong. Kita sekarang melihat di dunia ini banyak yang perlu ditolong. Perlu banyak ditolong. Tuhan menolong kita itu, lalu kita nanti setelah ditolong itu kita diperhadapkan dengan mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan itu tidak harus material. Mungkin kita dengan kata-kata penghiburan, dengan doa, dengan pelayanan, dengan mengerti, dengan mendengar keluhan. Betul enggak? Orang susah, dia mengeluh, kita dengar. Oh, dia pasti lega, orang bilang. Ya, orang sakit, walaupun dia kepercayaan lain, kita doakan pasti mau. Sebab pasti dia pengen sembuh. Apalagi banyak orang tahu, nek doane orang Kristen itu biasanya mujizat terjadi. Ya, ajaib terjadi. Itu biasanya seperti itu. Dan mereka mau. Nah, jadi Tuhan itu menolong kita. Tuhan mengasihi kepada kita, ingin menyatakan itu supaya nanti kita mengalami. Lalu kita nanti dengan pengalaman yang dari Tuhan kita bisa salurkan. Kita bisa pakai untuk melayani. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk jadi berkat. Kita diberkati, ditolong Tuhan untuk menjadi penolong. Kita dihibur oleh Tuhan, kita menghibur orang lain. Kita mengalami perkara-perkara yang ajaib, kita bisa menceritakan sehingga orang lain yang tadinya belum mengalami akhirnya mengalami. Nah, ini tujuan Tuhan supaya kita ini orang-orang percaya, kalau dikatakan jadi terang itu berguna, menerangi, jadi garam. Walaupun garam itu ketoknya murah, tapi makanan tanpa garam pasti cemplang, nggak enak. Tapi pakai garam jadi enak. Jadi surat Kristus, orang yang belum percaya Tuhan nggak mau baca Alkitab. Bahkan orang percaya aja kadang-kadang nggak mau baca Alkitab. Tapi lewat hidup kita mereka akan bisa baca firman Tuhan. Lewat hidup kita bisa. Jadi Tuhan ingin supaya kita ini tidak menjadi orang yang cuma untuk kepentingan diri kita sendiri, yang egois. Pokoknya aku enggak. Tuhan tolong kita supaya kita menolong orang lain. Kita memberkati orang lain. Gereja di tempat ini, saya bersyukur melakukan. Belajar, terus melakukan. Saling kita diberkati untuk jadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat. Oh, puji Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan di kitab Injil Markus pasal 4 35 sampai 41 dan pasal 5 ini, mari kita menjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita menjadi seperti ini, Bapak Ibu Saudara katakan tadi seperti Ulangan 28, kamu akan diangkat. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang indah. Dan supaya Bapak Ibu Saudara makin menjadi indah. Tuhan memberkati kita. Amin Pak Bu. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini.